Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan dua perintah yang sangat penting kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya. Yaitu yang pertama perintah untuk saling mengasihi. Dan yang kedua adalah perintah untuk menjadi saksi Tuhan dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Yesaya pasal yang ke-42 ayat 5 sampai yang ke-7 berkata, "Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Saudara, tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menebus dan menyelamatkan umatnya dari dosa dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Tugas utama Kristus bukan untuk melakukan mujizat, melainkan untuk membangun kerajaan Allah, yakni menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya pasal 42 berbicara mengenai Yesus sebagai hamba Allah yang dipanggil untuk maksud penyelamatan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena itu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Selain itu dalam Matius pasal yang kelima ayat 14, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya, "Kamu adalah terang dunia." Saudara, manusia hidup di dalam kebodohan, hidup dalam dosa dan penderitaan. Sebab itu dikatakan manusia hidup di dalam kegelapan. Dan manusia hidup dalam kegelapan memerlukan terang. Hidup di dalam kegelapan dapat membuat seseorang tidak dapat melihat dengan jelas, karena kegelapan menjadikannya sulit untuk membedakan satu objek dari objek yang lain. Orang yang hidup di dalam kegelapan akan membuatnya kehilangan arah dan tujuan hidup, yang akhirnya akan membuatnya hidup menuju kebinasaan. Matius 6 ayat 23b Tuhan Yesus berkata, "Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh kegelapan. Manusia telah kehilangan orientasi moralnya dan telah buta terhadap akibatnya yang begitu mengerikan. Manusia menyebut kejahatan sebagai kebaikan dan mengalami kekacauan secara moral. Manusia telah sedemikian terbelenggu di dalam kegelapan moralnya, sehingga ia tidak dapat melihat kebodohan moral maupun spiritualnya. Manusia hidup di dalam kegelapan dan membutuhkan terang. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Apakah fungsi terang? Terang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Terang berfungsi memberi petunjuk untuk menuju ke arah yang benar, supaya manusia dapat terhindar dari bahaya. Manusia hidup di dalam dosa dan kegelapan. Manusia hidup di dalam ketidakbenaran dan sedang menuju kebinasaan. Sebab itu manusia memerlukan Yesus Kristus yang adalah terang sejati. Inilah misi Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Saudara, Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah. Dan setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, ia menyerahkan tugas dan misi ini kepada murid-muridnya dan orang percaya. Tuhan menghendaki kita melanjutkan misinya dengan membangun kerajaannya di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."
Saudara, konsep pemikiran seperti inilah yang sebenarnya dikemukakan oleh Petrus ketika ia menyebut kita orang percaya sebagai bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Saudara yang terkasih, tugas dan misi kita yang terpenting setelah diselamatkan oleh Allah adalah menjadi saksi Kristus dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu melalui cara menceritakan Injil keselamatan kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan yang setia di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Saudara, sudahkah kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, yang ada di sekitar kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.